Halo semuanya, hari ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat dan ruang lingkup karya ilmiah. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang akan menjelaskan materi mengenai hakikat dan ruang lingkup karya ilmiah. Yang pertama ada saya sendiri, Marcel Ekayana. Yang kedua ada Ismawati. Yang ketiga ada Amelia Azari. Yang keempat ada Noviko Malasari. Dan yang kelima ada Rizka Septiana. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan dari materi ini. Menulis karya ilmiah tidak sama dengan menulis tulisan populer. Menulis karya ilmiah mempunyai aturan-aturan dan teknik tertentu yang harus diikuti. Dalam sebuah dunia ilmiah, kita diketahui bahwa ilmu dan pengetahuan didahului oleh ilmu dan pengetahuan sebelumnya. Sehingga sebelum menulis tentu didahului dengan mengumpulkan informasi ilmu dan pengetahuan sebelumnya. Materi ini bertujuan agar dapat memahami pengertian, fungsi, dan ruang lingkup karya ilmiah. Oke, yang pertama, apa saja sih materi yang akan kita pelajari? Materi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, hakikat dari karya ilmiah, dan yang kedua adalah ruang lingkup dari karya ilmiah. Oke, masuk pada materi pertama, yaitu hakikat karya ilmiah. Nah, pada hakikat ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada pengertian dan juga fungsi karya ilmiah. Langsung saja kita masuk pada pengertian karya ilmiah. Oke, yang pertama, pengertian dari karya ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah sebuah karya tulis yang disajikan secara ilmiah dalam sebuah forum atau media ilmiah. Karya ilmiah atau dalam bahasa Inggris scientific paper adalah laporan tertulis dan publikasi yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Karakteristik dari keilmiahan adalah sebuah karya terdapat pada isi, penyajian, dan bahasa yang digunakan. Isi karya ilmiah tentu bersifat keilmuan, yakni rasional, objektif, tidak memihak, dan berbicara apa adanya. Isi sebuah karya ilmiah harus fokus dan bersifat spesifik pada sebuah bidang keilmuan secara mendalam. Kedalaman karya tentu sangat disesuaikan dengan kemampuan sang ilmuwan. Bahasa yang digunakan juga harus bersifat baku, disesuaikan dengan sistem ejaan yang berlaku di Indonesia atau biasa menggunakan standar oleh KBBI. Terdapat berbagai jenis karangan ilmiah, antara lain laporan penelitian, makalah seminar atau simposium, dan artikel jurnal yang pada dasarnya semua itu merupakan produk dari kegiatan ilmuwan. Nah, itu tadi adalah pengertian dari karya ilmiah. Selanjutnya akan masuk pada fungsi dari karya ilmiah. Untuk fungsi karya ilmiah akan dibantu dijelaskan oleh Amelia Azari.
Lanjutkan menjelaskan mengenai fungsi dari karya ilmiah. Fungsi utama karya ilmiah sebagaimana dipaparkan sebagai berikut adalah fungsi akademik. Melalui karya ilmiah terjalin komunikasi akademik antara berbagai komponen dalam sebuah bidang keilmuan. Fungsi lainnya adalah sebagai fungsi ekspresif dan fungsi instrumental. Fungsi ekspresif adalah seseorang yang dapat menuangkan berbagai gagasan tertulis yang dikomunikasikan kepada orang lain. Karya ilmiah juga memiliki fungsi yang perlu Anda ketahui. Secara umum, karya ilmiah dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, fungsi untuk pendidikan, yang kedua, fungsi untuk penelitian, dan yang terakhir adalah fungsi fungsional. Yang pertama yaitu fungsi untuk pendidikan adalah di mana dengan menulis karya ilmiah akan memberikan pengalaman pembelajaran yang berharga bagi penulisnya. Contohnya yaitu pengembangan metode pembelajaran. Yang kedua yaitu fungsi untuk penelitian. Fungsi untuk penelitian maksudnya karya ilmiah yang ditulis berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna juga bagi seseorang peneliti untuk mempraktekkan prosedur ilmiahnya. Yang contohnya penelitian vaksin dan obat-obatan lainnya. Dan yang ketiga yaitu fungsi untuk fungsional. Fungsi ini dimaksudkan karya ilmiah dapat digunakan sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan, sebagai bahan pustaka, dan untuk kepentingan kedisiplinan ilmu tertentu. Contohnya yaitu pembuatan robot untuk mempermudah pekerjaan. Ada beberapa fungsi lainnya dari karya ilmiah. Yang pertama, untuk suatu penjelasan. Maksudnya, karya tulis ilmiah dapat dijelaskan atau dapat menjelaskan hal-hal sebelumnya sebelum diketahui oleh pembaca. Misalnya, hal-hal yang belum jelas dan tidak pasti sehingga menjadi jelas dan lebih pasti. Yang kedua, untuk prediksi. Suatu karya tulis ilmiah hasil penelitian dapat menjadi prediksi mengenai suatu hal yang belum terjadi, sehingga kejadian tersebut bisa diantisipasi atau bisa dicegah. Dan yang ketiga yaitu untuk kontrol. Karya tulis ilmiah berguna juga untuk melakukan kontrol terhadap benar atau tidaknya suatu pernyataan mengenai permasalahan. Nah, untuk materi berikutnya adalah ruang lingkup karya ilmiah. Untuk ruang lingkup karya ilmiah dibagi menjadi 3. Nah, ruang lingkup ini terdiri dari pembuka, isi, dan juga akhir. Yang pertama kita akan masuk pada pembuka. Untuk bagian pembuka akan dibantu dijelaskan oleh Novi Komalasari. Baiklah, di sini saya akan membantu menjelaskan pada bagian pembuka. Nah, pada bagian pembuka ini meliputi kulit luar atau jilid. Yang pertama yaitu judul karangan. Lalu yang kedua, pengesahan. Lalu persembahan. Selanjutnya abstrak,
baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Lalu kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar singkatan. Untuk yang pertama yaitu judul karangan atau bagian kulit luar. Dalam kulit luar harus dicantumkan judul karangan dengan subjudul bila ada, nama karangan ilmiah, keperluan penyusunan dan NPM New Public Management, lalu logo, nama lembaga, pendidikan, jurusan, fakultas maupun universitas, kota, dan tahun penyusunan. Secara garis besarnya, jadi ada judul karangan, nama karangan ilmiah, tujuan penulisan, dilengkapi dengan nama dosen pembina, nama penyusun, logo, dicantumkan nama fakultas, universitas, atau sekolah tinggi, nama kota, dan tahun. Lalu pada bagian halaman judul ini sama atau identik dengan kulit luar atau jilid, tetapi dituangkan dalam kertas A4 atau kertas jeruk. Lalu pada bagian ketiga yaitu halaman pengesahan. Halaman pengesahan ialah halaman khusus dalam karya ilmiah yang berisikan judul karangan, nama penyusun, NPM New Public Management, pembimbing utama, pembimbing pendamping, diketahui ketua jurusan, dan disahkan oleh dekan. Selanjutnya yaitu halaman persembahan. Nah, pada lembaran ini bersifat subjektif, artinya isinya bebas tergantung kepada keinginan penulis. Biasanya berisikan ayat-ayat suci agama. Persembahan disajikan untuk orang-orang terdekat seperti ibu, bapak, kakak, adik, istri, suami, atau anak. Selanjutnya yaitu abstrak. Abstrak mencerminkan seluruh isi karangan dengan mengungkapkan judul karangan, metode penelitian, sumber data, kerangka teori, masalah yang akan dibahas, dan hasil yang dicapai. Abstrak ini disahkan dengan jarak 1 spasi dan ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jumlah kata dalam abstrak berkisar antara 200 sampai 500 kata. Selanjutnya pada bagian ke-6 yaitu kata pengantar. Kata pengantar dalam karya ilmiah, misalnya skripsi, berisikan hal-hal berikut, yaitu puji syukur kepada Tuhan, judul karangan, tujuan penulisan, ucapan terima kasih, tanggung jawab ilmiah penulis, dan liti mangsa atau tempat dan tanggal kata pengantar dibuat. Selanjutnya yaitu daftar tabel. Karangan ilmiah yang lengkap selain menganalisis data dengan saksama juga mencantumkan tabel yang merupakan gambaran analisis data bila diperlukan. Nama tabel diberikan nomor dengan angka Arab dan ditulis dengan memakai huruf kapital pada awal kata kecuali preposisi dan konjungsi yang bukan di awal. Selanjutnya pada bagian ke-8 yaitu daftar gambar atau grafik atau bagan. Pada bagian ini pada dasarnya sama dengan penulisan daftar tabel. Selanjutnya yaitu daftar singkatan dan lambang. Tidak ada aturan yang menetapkan bahwa penulisan lambang dan singkatan harus memakai huruf kapital atau tidak. Ketentuan mengenai bentuk singkatan atau lambang bergantung pada keinginan penulis. Namun, hal yang perlu dipahami dalam penulisan singkatan itu harus konsisten. Nah, itu tadi adalah penjelasan bagian pembuka ruang lingkup oleh Novi Komalasari.
Selanjutnya adalah penjelasan isi tentang ruang lingkup karya ilmiah oleh Ismawati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian isi. Bagian isi ialah bagian inti dalam karya ilmiah yang meliputi bab pendahuluan, bab kajian teori, bab objek lokasi atau penelitian, bab pembahasan atau analisis data, dan bab penutup. Bagian isi merupakan peneliti si penulis bagian isi atau inti karya ilmiah. Bagian isi ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, bab pendahuluan. Yang kedua, bab kajian teori. Yang ketiga, bab objek peneliti. Yang keempat, bab pembahasan atau analisis data. Dan yang terakhir, bab penutup. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada bagian isi bab pendahuluan. Bab pendahuluan memuat penjelasan atau pengantar tentang isi karangan ilmiah. Pada bab pendahuluan ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, latar belakang masalah. Pada bagian ini diuraikan ada 4 bagian masalah yang diteliti. Yang kedua, contoh masalah. Yang ketiga, penjelasan tentang dipilihnya masalah ini bagi penulis satu pun bagi orang lain. Yang keempat, argumentasi yang logis antar data atau realitas dan teori atau harapan. Bagian kedua, identifikasi masalah atau pembatasan masalah. Identifikasi masalah merupakan garis besar yang akan diteliti atau diuraikan. Identifikasi masalah ini disajikan dalam bentuk pertanyaan. Bagian yang ketiga, tujuan dan kegunaan peneliti. Tujuan peneliti merupakan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam peneliti ini atau harus jalan dengan identifikasi masalah. Kegunaan peneliti merupakan penegasan tentang manfaat yang akan dicapai baik secara teoritis maupun secara praktis. Bagian keempat, kerangka karangan. Kerangka teori berisikan prinsip-prinsip teori atau dari para ahli yang dijadikan dasar untuk menganalisis data. Bagian yang kelima, metode dan teknik penelitian. Penelitian ilmiah harus menerapkan metode dan teknik penelitian. Bagian keenam, lokasi dan waktu peneliti. Lokasi peneliti ialah tempat peneliti yang dilaksanakan. Bagian 7, sumber data. Penelitian ilmiah harus menyajikan sekaligus memaparkan data. Sumber data ini merupakan bahan yang diteliti. Bagian isi yang kedua, bab kajian teori. Bab ini berisikan uraian tentang teori-teori atau pendapat-pendapat yang relevan dengan masalah yang dibahas atau diteliti. Bagian isi yang ketiga, bab objek peneliti. Hal-hal yang perlu dijelaskan dalam bab ini yaitu sejarah objek peneliti, struktur organisasi, kegiatan objek peneliti. Bagian isi yang keempat, bab pembahas atau analisis data. Merupakan bab yang paling penting dalam penulisan karya ilmiah karena dalam bab ini dilakukan kegiatan analisis data, sintesis pembahasan, interpretasi penulis, pemecah masalah, dan temuan pendapat baru yang diformulakan atau bila ada. Bagian isi yang terakhir yaitu bab penutup. Bagian penutup meliputi 2 bagian. Yang pertama, simpulan dan saran. Untuk simpulan ini ialah bentuk singkatan dari uraian yang dibahas pada analisis data. Yang kedua, saran. Saran merupakan informasi untuk ditindaklanjuti oleh pembaca bila akan mengadakan penelitian lanjutan.
Nah, itu tadi adalah penjelasan isi ruang lingkup karya ilmiah oleh Ismawati. Selanjutnya adalah penjelasan akhir ruang lingkup karya ilmiah oleh Rizka Septiana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian akhir. Bagian akhir yang pertama ada daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan satu di antara yang harus ada atau mutlak dalam tulisan karangan ilmiah. Ialah adanya daftar pustaka merupakan sumber acuan dan daftar pustaka. Dengan adanya daftar pustaka, pembaca bisa mengetahui sumber acuan yang menjadi landasan dalam pengkajian. Yang kedua ada daftar kampus. Daftar kampus harus dibedakan dengan daftar pustaka. Yang ketiga ada daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup berisikan biodata penulis yang lengkap, yaitu identitas, pendidikan, prestasi, dan pengalaman. Yang keempat ada indeks. Indeks merupakan daftar istilah atau kosakata khusus dan karya ilmiah yang disusun secara alfabetis dan diberikan penunjukan halaman tertentu. Yang kelima ada lampiran. Lampiran berisikan hal yang mendukung penulis karangan ilmiah, yaitu isi dalam lampiran bergantung kepada kebutuhan penulisnya. Misalnya ada acuan wawancara, angket, surat izin pendidikan, dan daftar pustaka. Sekian yang dapat saya jelaskan. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai hakikat dan ruang lingkup karya ilmiah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmu dari kami semua ini bermanfaat di kemudian hari. Dan sampai jumpa.